Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salina, NIM 1121800021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan software GeoStudio 2012. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama langsung saja kita buka softwarenya, yaitu GeoStudio 2012. Kemudian akan muncul tampilan layar seperti ini, dan bisa kita lihat bahwa di sini terdapat beberapa project analysis yang bisa kita gunakan, seperti slope, SIP, sigma, dan lain-lain. Namun untuk kali ini kita akan menggunakan project analysis slope. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Dan bisa kita close terlebih dahulu karena kita akan menyimpan project kita terlebih dahulu, yaitu dengan cara klik file, kemudian kita pilih yang save. Nah, untuk file name-nya bisa kita gunakan format nama, kemudian name. Jika sudah, kita klik yang save. Setelah itu, untuk memunculkan tampilan seperti tadi, kita bisa klik menu key in, kemudian pilih yang analisis. Nah, di sini terdapat nama dan juga deskripsi yang bisa kita tulis sesuai dengan project yang kita lakukan. Di sini untuk namanya kita buat seperti yang tadi, formatnya yaitu nama, kemudian name. Dan untuk deskripsinya kita buat dengan tes asisten Macbeth 2021. Jika sudah, kemudian kita lanjut untuk memilih analisis type, di mana analisis type ini merupakan beberapa macam metode LEM yang ada di software GeoStudio. Sesuai dengan ketentuan soal, maka kita akan menggunakan analisis type Morgenstern Price. Untuk set function-nya, kita pilih yang half send function. Kemudian untuk PWP condition-nya, kita pilih none. Tetapi perlu kita ketahui bahwa ketika nanti lereng kita memiliki muka air tanah, maka kita pilih PWP condition-nya yang isometric line. Tetapi karena memang lereng kita ini tidak memiliki muka air tanah, maka kita pilih yang none saja, seperti itu. Lanjut untuk tab slab surface, di sini terdapat direction of movement. Kita bisa memilih left to right ataupun right to left. Untuk di soal, kita gunakan left to right, di mana bentuk geometri left to right yaitu seperti gambar ini. Arah longsoran dan juga lerengnya itu dari kiri ke kanan. Sedangkan untuk right to left berarti kebalikannya, yaitu dari kanan ke kiri. Kemudian untuk slip surface option-nya kita gunakan yang entry and exit, di mana untuk entry and exit ini maksudnya sebuah lereng ketika dia mengalami longsoran itu terdapat longsoran awal dan juga longsoran akhirnya. Kemudian untuk tension crack option kita gunakan yang no tension crack. Kemudian di tab factor of safety distribution calculation kita gunakan yang constant, dan untuk advance-nya minimum slip surface kita gunakan 0,1 meter, number of slash-nya 30, kemudian untuk iterasinya 100, dan toleransinya yaitu 0,001. Jika sudah terisi semua, maka kita bisa close.
Setelah itu, kita gunakan menu set, kemudian kita pilih yang unit and scale. Nah, unit and scale-nya kita pilih yang metrik sesuai dengan ketentuan soal. Jika sudah, kita apply, kemudian oke. Setelah itu tetap kita gunakan menu set, kemudian pilih yang grid, di mana grid ini merupakan jarak antara titik satu dengan titik yang lainnya. Untuk soal ini kita gunakan grid 1:1, di mana artinya jarak antara satu titik dengan titik yang lain adalah 1 meter. Sedangkan contohnya kita berikan untuk 3:3 ya. Berarti jarak antara satu titik dengan titik yang lainnya itu 3 meter. Di sini sudah diketahui untuk unit satuannya adalah meter. Nah, grid ini jaraknya sama antara jarak horizontal dan juga jarak vertikal. Sehingga dapat dilihat tadi antara perbandingan 3 dan 1. Jika 3 itu terlihat lebih lebar atau lebih luas, sedangkan jika kita gunakan 1 sesuai dengan soal, maka jaraknya lebih rapat. Seperti itu. Jika kita sudah membuat grid, maka langsung saja kita buat geometri lerengnya. Untuk mempermudah, kita gunakan sketch, kemudian pilih yang axis. Di mana untuk ini kita buat yaitu elevasinya dengan satuan meter, dan juga yang ini kita buat distance atau jarak dengan satuan meter pula. Jika sudah, kita lanjut di sumbu X minimum adalah 0 meter, kemudian untuk sumbu X maksimum yaitu 40 meter. Kemudian untuk sumbu Y minimumnya ada 0 meter, kemudian sumbu Y maksimum yaitu 20 meter. Untuk auto increment size-nya tetap kita centang. Jika sudah, bisa kita close. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita buat geometri lerengnya dengan cara klik draw, kemudian pilih region. Nah, untuk domain region-nya kita pilih yang polygon. Kemudian dengan tinggi geometri lereng yaitu 20 meter, maka kita klik di sini, kemudian tarik sampai sini. Sampai sini, sehingga didapatkan sudutnya yaitu 45 derajat sesuai dengan yang di soal. Kemudian di sini ada, kita buat titik juga sampai titik ini tertutup, karena ketika menggunakan metode domain region polygon, antara titik awal pembuatan sampai titik akhir yaitu harus tertutup. Dan ini merupakan salah satu keunggulan dari GeoStudio juga, di mana ketika kita membuat geometri lereng, maka kita bebas menentukan awal pembuatan lereng, yaitu boleh di atas, bawah, ataupun dari samping. Tetapi jika kita bandingkan dengan software slide, itu ketika kita membuat geometri lerengnya, kita harus mulai dari eksternal boundary-nya. Jadi tidak boleh asal saja, begitu. Jika sudah, bisa kita close.
Kemudian kita akan buat material untuk pengisi lereng ini. Cara membuat material yaitu kita klik menu Key In, kemudian pilih yang materials. Di mana caranya yaitu kita pilih yang add, kemudian materialnya kita beri nama dan untuk warnanya bisa kita set sesuai dengan kebutuhan, yaitu dengan isi material lerengnya. Tetapi di sini kita tetap saja menggunakan warna kuning. Jika sudah bisa kita oke. Kemudian di sini kita isi material modelnya, di mana material model ini merupakan beberapa macam keruntuhan yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita akan menggunakan keruntuhan more kolom, di mana untuk unit weight-nya yaitu sebesar 27 kN per meter kubik, P-nya sebesar 17 derajat, dan kohesinya yaitu sebesar 11 kPa. Jika sudah, bisa kita close. Kemudian untuk memasukkan materialnya, kita klik Draw Materials, kemudian tempatkan kursor di lereng yang akan kita berikan material. Nah, seperti ini. Jika sudah, bisa kita close saja. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat entry dan exit pada longsorannya. Caranya, kita akan draw, kemudian pilih slip surface, di mana ini kita pilih yang entry dan exit. Untuk entry dan exit ini bisa kita gunakan secara manual, yaitu mengisi manual di sini. Tetapi bisa juga kita gunakan secara langsung, yaitu dengan menggambar. Di sini kita gunakan secara langsung saja, yaitu menggambar. Ini adalah entry-nya, kemudian di sini adalah exit-nya. Jika sudah, maka kita apply, kemudian done. Nah, jika entry dan exit-nya sudah terbentuk, maka kita bisa melihat faktor keamanan lereng dari lereng yang kita buat. Untuk melihat faktor keamanan lereng, caranya adalah dengan klik Start pada Soft Manager. Maka akan muncul seperti ini. Dan di sini kita bisa lihat untuk faktor keamanan lereng yang kritis, yaitu sebesar 0,581. Di mana di sini juga kita bisa melihat sumbu X dan sumbu Y dari pusat longsoran tersebut. Di mana ini yaitu 48,39 dan 34,131. Berarti ini adalah pusat dari longsorannya. Kemudian untuk radiusnya ini yaitu sebesar 35,14 meter. Kemudian jika kita ingin melihat slip surface secara keseluruhan, yaitu dengan cara ini bisa di close dulu, kemudian kita draw dan pilih yang slip surface color map. Di sini ada show all. Ketika kita cek show all, maka akan terlihat slip surface secara keseluruhan. Namun apabila kita uncheck, maka yang terlihat hanya critical surface-nya saja. Baik, seperti itu. Kemudian lanjut. Dari faktor keamanan lereng ini, yaitu sebesar 0,581, bisa kita analisis bahwa lereng yang kita buat ini termasuknya tidak stabil atau tidak aman, karena
Untuk faktor keamanan lereng bisa dikatakan kritis, yaitu ketika faktor keamanannya di antara 1,07 sampai 1,25. Dan untuk faktor keamanan lereng dikatakan stabil, yaitu ketika lebih dari 1,25. Dan ini faktor keamanan tidak stabil atau labil, yaitu di bawah 1,07. Seperti itu. Kemudian lanjut, jika kita ingin melihat tentang informasi material yang telah kita buat, caranya yaitu dengan klik view, kemudian pilih yang object information. Di sini masih terlihat kosong karena kita belum mengarahkan kursor ke objek materialnya. Kita klik saja ke objek materialnya, dan ini kita bisa melihat informasi dari informasi dari lereng yang telah kita buat. Di sini materialnya yaitu lereng tunggal homogen, di mana ada unit weight-nya, model dari pembuatannya, kemudian kohesi, pi, dan lain-lain. Jika sudah, bisa kita close. Kemudian jika kita ingin mencari informasi tentang masing-masing slice yang telah kita buat, caranya adalah dengan klik view, kemudian pilih yang slice information. Di mana di sini slice 1 informasinya seperti ini, dan jika kita ingin melihat di sini itu slice keberapa dan informasinya apa, bisa kita lihat, klik di sini dan kita lihat ini merupakan slice ke-27. Dan di sini slice keberapa? Slice ke-30. Benar, ini adalah slice terakhir karena awalnya kita tadi membuat 30 slice. Nah, jika untuk melihat slice tengah, berarti 30 dibagi 2, yaitu 15. Coba kira-kira di sini, apakah benar ini slice ke-15? Ya. Jadi di sini adalah slice ke-15 dan informasinya seperti ini. Jika ingin mempermudah, di copy data juga bisa. Untuk nanti kita tempatkan di Word ataupun di Excel. Kemudian jika kita sudah mendapatkan informasinya, bisa di close. Dan informasi lain yang bisa kita dapatkan adalah masa dari bidang gelincirnya, yaitu klik view, kemudian kita pilih yang slide mesh. Sehingga hasilnya adalah seperti ini informasinya. Bisa kita lihat ada metodenya, kemudian total volumenya, total beratnya, dan lain-lain. Bisa kita copy juga seperti itu. Jika sudah, bisa kita klik dan. Nah, sekian. Jika semua data sudah kita dapatkan dan kita ingin menyimpan, kita bisa klik save di sini. Sekian dari saya atas penjelasan yang saya berikan tentang metode GeoStudio. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.